Penyakit ginjal harus bisa dikalahkan. Obat anti sakit umumnya mengganggu ginjal. Nah, Dok, ketika nanti kita ini akan bahas mengenai ginjal, kemudian terkait dengan mitos dan fakta. Apakah memang ginjal ini adalah bagian dari tubuh, organ tubuh yang penting yang kemudian kita harus kasih perhatian juga khusus, ataukah sebenarnya ya biasa saja? Benar sekali. Ginjal ada dua. Jadi Tuhan menciptakan sampai ada dua ginjal, betapa pentingnya. Tidak boleh ada satu hilang, masih ada satu yang bekerja. Ya, ginjal kita ada dua. Tiap ginjal punya 1 juta saringan. Jadi ada 2 juta saringan. Ya, dia menyaring, membuang racun tubuh. Ya, jadi kalau kita tahu otak itu ibarat seperti komputernya tubuh, jantung itu dinamonya tubuh, paru-paru itu radiator daripada tubuh, maka ginjal adalah cleaning service. Bagian bersih-bersih, racun-racun semua itu nanti buang lewat kencing, urine, dan semua racun-racun akan dibuang. Jadi ginjal itu penting sekali. Tanpa ginjal terjadilah keracunan tubuh. Jadi betapa pentingnya ginjal ini. Tiap hari detox kita buang lewat ginjal. Ya. Nah, ginjal itu penting sekali. Penting sekali. Nah, Dok, kan ini kita akan bahas mengenai mitos dan fakta. Kita cerita banyak sekali mitos, banyak sedikit cerita, kabar burung. Apalagi ya berita macam-macam ya, sosial media banyak sekali. Mari kita luruskan. Kita mau berbicara tentang kebenaran-kebenaran tentang masalah ginjal. Ada 7 mitos yang saya kumpulkan. Pertama ya, orang bilang, ginjal kan tidak penting. Kan banyak orang tidak merasa penting. Merasa jarang sekali orang sakit ginjal. Itu mitos pada masyarakat. Jarang orang sakit ginjal loh. Lihat orang sembarang makan, kencing keluar nanti buang racun ginjal tidak apa-apa. Ternyata statistik menunjukkan 1 dari 7 orang ada gangguan ginjal. Wow. Banyak sekali kan? 1 dari 7 orang berarti 15% manusia. Katakan sekelompok manusia 15 orang ada 1 kena gangguan ginjal. Ya, mulai dari ringan sampai dari yang berat. Jadi hati-hati dengan ginjal, ya, jangan sembarangan. Kita perlu menjaga, memelihara ginjal dengan baik. 1 dari 7 orang kena ginjal. Jadi ginjal itu betul-betul harus pelihara dengan baik, ya. Di negara-negara maju, ya, mereka ada mendeteksi dengan dini. Jadi sering-sering Anda datang ke laboratorium, jangan segan-segan. Paling ringan adalah, paling enteng adalah periksa kencing dulu. Pipisnya diperiksa. Dari pipis itu bisa cerita banyak. Kalau banyak leukosit, artinya ada infeksi. Kalau ada bakteri mungkin ada terkontaminasi. Kalau ada eritrosit banyak, mungkin ada perdarahan, ada luka. Kalau misalnya ada albumin keluar, nah mungkin aja ada kebocoran saringan ginjal. Belum lagi dari kencing itu bisa kita tahu ada gula, ada yang lain-lain, ya. Kalau misalkan, maaf Dok, kalau misalkan ini akhirnya kalau air seni itu keluar dan kemudian banyak busanya, apakah itu juga akhirnya menunjukkan ginjal sedang bermasalah? Busa ada, periksa dulu kencingnya. Kalau proteinnya banyak berarti ada kebocoran. Kalau busa banyak tapi buih banyak, tapi leukosit yang banyak, bakteri mungkin ada infeksi. Jadi memang harus periksa kencing. Periksa kencing itu murah, jadi itu sederhana sekali. Pemeriksaan awal, periksa kencing. Jangan bingung dengan CT scan, nanti orang foto dulu, jangan. Periksa urin dulu. Nah itu tadi yang pertama, bahwa ginjal kayaknya tidak perlu diperhatikan, tidak perlu, itu mitosnya. Ternyata banyak. Ternyata bahwa dari 7 orang, 1 orang sudah bisa sakit ginjal. Nah Dok, mitos yang lainnya. Mitos kedua, orang bilang, ginjal itu gampang ketahuan, sebentar aja, asal sakit pinggang itu sakit ginjal itu. Ternyata bukan. Penyakit ginjal seringkali tidak ketahuan. Ya, orang itu ada hipertensi, darah tinggi. Dia cuma bingung dengan minum obat darah tinggi lalu ukur tensi sekali-kali, ya, tanpa dia sadari lambat laun ginjalnya terjadi kebocoran. Tidak ada gejala loh. Ya, orang sakit kepala sering kali tidak ada gejala kan, tiap hari minum obat darah tinggi. Bahkan tanpa obat darah tinggi kadang-kadang tidak ada sakit kepala kok. Jadi mereka anggap enteng.
Lambat laun darah tinggi bisa kena ginjal. Lambat laun diabetes bisa kena ginjal. Dari diabetes menuju ginjal. Oh, ini ada buku saya nulis diabetes menuju ginjal. Ya, ini buku yang saya tulis 2-3 tahun yang lalu. Ya, dan kita tahu gejalanya tidak ada. Sakit ginjal itu bukan sakit pinggang. Sakit pinggang kadang-kadang cuma otot atau kurang tidur atau salah posisi bisa sakit pinggang. Tapi sakit ginjal seringkali tanpa gejala. Awalnya mungkin mata mulai bengkak, bangun tidur mata bengkak atau kakinya bengkak. Mungkin disertai dengan pusing karena HB-nya turun. Orang ginjal yang kronis itu orang mulai pucat, orangnya pucat. Lalu bengkak, ya pucat, bengkak, lalu mungkin pusing, ya mungkin juga diukur mulai tekanan darah tinggi. Lalu dokter mulai curiga, ada darah tinggi, ada pucat, ada bengkak. Nah, periksakan darah, kreatinin mulai tinggi. Jadi ginjal itu memang jarang ada gejala awalnya. Jadi hati-hati. Jangan bilang, oh gampang ketahuan, enggak. Periksa dulu ya, jadi sering-sering kita cek. Iya, jadi yang kedua mitosnya adalah bahwa sakit pinggang itu tidak selalu indikasinya sakit ginjal. Seperti itu dok ya. Nah dok, mitos yang ketiga, sebelum mitos yang ketiga. Oh, mitos ketiga ya. Orang selalu bilang, oh kalau check up ginjal itu mahal. Tadi sudah kita sentil sedikit bahwa awal dari pemeriksaan ginjal paling penting adalah periksa hanya urine saja. Cek kencing saja. Dengan pemeriksaan kencing yang rutin seperti itu sudah memberi gambaran bagaimana keadaan ginjal kita. Bahkan bisa cerita, oh ada gula, ada infeksi, ada perdarahan. Bahkan mungkin prostat sampai ada darah bisa tahu di situ. Bahkan bisa tahu nanti kalau ada luka, ada bakteri, bahkan bisa tahu ada jamur, ya. Bisa ada kebocoran, bisa tahu dari situ. Nanti step berikutnya, check up itu cukup periksa mungkin kreatinin saja, ya. Kreatinin dari situ bisa dihitung GFR. GFR itu artinya adalah laju filtrasi ginjal. Berapa persen kemampuan menyaring daripada ginjal. Itu istilah awamnya adalah EGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate. Ya, dari situ bisa tahu loh. Oh, ternyata saringannya sudah, kemampuan nyaringnya sudah berkurang. Nanti sesudah itu baru cek yang lain. Dokter biasanya tidak nganjurkan periksa yang lain. Kecuali kalau orang itu, oh saya mau check up lengkap dokter. Saya tak foto, boleh foto. Kalau misalnya curiga kristalnya banyak, oh jangan-jangan ada luka gara-gara sakit pinggang, ada darah, ada infeksi, jangan-jangan ada batu. Nah baru foto cepret gitu, foto biasa. Ya, lebih lengkap lagi IVP yang pakai suntikan. Ya, nah tentu saja dengan yang lain-lain seperti CT scan itu adalah tahap terakhir, ya MRI tahap terakhir. Kalau tidak diperlukan jangan buru-buru lakukan seperti buang uang, ya. Jadi sebetulnya check up ginjal tidak mahal, periksa kencing, sederhana. Iya, good people. Tadi ini sudah masuk ke yang ketiga dok ya. Bahwa tadi ya, ini bahwa kalau untuk mau mengetahui kondisi ginjal kita itu tidak selalu kita harus dengan periksa yang mahal. Tapi tadi dengan cek urin saja itu nanti ada tahapannya. Kalau sudah mulai ada indikasi nanti akan periksa lebih lagi. Nah good people, untuk Anda ya, nanti Anda yang saat ini bergabung di IG kami yaitu goodtalk.id ataupun YouTube kami Goodtalk TV, Anda bisa bergabung bertanya. Anda langsung bisa chat ya, chat live langsung Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda karena nanti dari perbincangan kita, nanti kita akan jawab setiap pertanyaan Anda dan ada giveaway. Ini ada buku tulisan dari Dr. Hans Tandra mengenai dari diabetes menuju ginjal. Dok kalau boleh tahu ini tulisannya keberapa sih dok, buku ini? Dokter ini tulisan keberapa ya? Mungkin 30 sekian. 30. Total sudah 42 sih. Wow. Nah, good people, ini Anda bisa dapatkan nanti karena nanti kita akan giveaway untuk Anda untuk 3 penanya terbaik. Dan ini dipersembahkan oleh Medical Needs. Untuk Anda yang nanti ingin mendapatkan buku ini, langsung saja kirim pertanyaan Anda di
IG kami goodtalk.id ataupun YouTube kami Good Talk TV. Anda nanti bisa mendapatkan dari giveaway ini hanya untuk 3 penanya terbaik. Dok, tadi kan ketiga dok. Yang pertama tadi mengenai kondisi apa tadi yang pertama itu dok? Orang katakan penyakit ginjal itu jarang. Iya jarang, jadi tak perlu perhatian. Kemudian akhirnya kedua adalah sakit pinggang itu tidak selalu sakit ginjal. Ya orang bilang mudah ketahuan, pokoknya sakit pinggang ternyata tidak. Yang ketiga bahwa untuk ginjal check up itu ini katanya mahal. Sebetulnya mahal. periksa urine saja murah. Ya murah sekali. Ya, yang keempat. Nah, keempat ini dok. Yang keempat. Katanya kalau sakit ginjal itu tidak ada obatnya. Ya, orang bisa, aduh kena ginjal, cuci darah. Iya. Kemarin dulu ada satu pasien datang sampai mau nangis dia sudah putus asa, dia katakan kreatinin mendadak jadi 5. Bingung kan? Ya, keluarga semua bilang cuci darah, saudara bilang nanti sebentar lagi cuci darah, nanti sudah mikirkan cangkok ginjal dan sebagainya. Ya, pikirkan dulu penyebabnya. Obati dengan baik ya. Penyakit ginjal harus bisa dikalahkan. Ya, ingat ya, ada pasien sampai 6 kreatininnya diatur gaya hidupnya. Oke. Diatur cara makan.